pada Kasepuhan Bogor yang malam ini kita hauli. Pembacaan manakib Kanjeng dalam sholawat akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Ramlan Maulana M. Hum. Kepada beliau kami silakan. Saya di sini aja kali. Sini aja lah. Pengkeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wa nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para zuama, wabil khusus duriyah Kasepuhan Bogor dan Kasepuhan Purwakarta, yang dalam hal ini hadir cucunya yaitu Raden Muhammad Fadmanegara, yang kebetulan beliau yang memerintahkan kepada kami untuk ikut mengambil berkah dari suasana haul ini. Yang kami hormati dan kami muliakan aparatur pemerintahan, para pejabat, para petinggi yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, mungkin Pak Bupati dari ketiga wilayah, dari Purwakarta, Bupati Purwakarta atau yang mewakilinya, Bupati Bogor atau yang mewakilinya, Wali Kota Bogor atau yang mewakilinya, dan dari Bekasi juga atau yang mewakilinya. Dan mohon maafnya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan bukan tidak mengurangi rasa hormat saya kira kepada semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia yang sama-sama hadir dalam suasana yang begitu rintik-rintik hujan. Ibu masih kiat, Ibu? Siap, iya manteng terus? Kedah siap. Berkah itu tanda berkah gitunya. Berkah di haul 153 Kasepuhan Bogor, ya turun rahmat Allah mangrupikeun hujan begitunya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan, saya kira satu acan abdi ngalajengkeun naon rupihal anu baris didugikeun gitunya, anu bade yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Izinkan barangkali saya nama Ramlan Maulana, asal dari Purwakarta. Kebetulan ditelepon oleh pangersa Mama Anom ini karena kebetulan saya mengambil berkah, yaitu melakukan penelitian berupa disertasi, yang salah satu penelitian ini adalah objek penelitiannya itu adalah Mbah Dalam Sholawat. Penelitiannya itu adalah sesungguhnya saya ingin meneguhkan teori tentang kaum menak santri di Jawa Barat, yang salah satu kaum menak santri itu salah satunya itu adalah Mbah Dalam Sholawat, kemudian bersama dengan Mbah Ing Yusuf Purwakarta dan Mbah Ing Marjuki Purwakarta. Sehingga merupakan kemewahan bagi saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua dalam kesempatan yang mulia ini. Baik, siap ya ngupingkeun Ibu sadayana, Bapak hadirin. Pami di haul kapengker mah meureun, atanapi pengawasan manakibna diaoskeun nganggo manakib anu tos sayogi di Duriah. Mungkin saya bukan kapasitasnya untuk membacakan manakib tersebut, tetapi izinkan saya di sini barangkali menyampaikan perspektif lain berupa manakib. Manakib teh naon cing Bu? Terang teh manakib Bu? Manakib teh biografi
atanapi sejarah, sekilas sejarah tentang tokoh anu baris di aoskeun. Hari ini manakib yang akan dijelaskan itu adalah tentang bahdalem sholawat. Bapak Ibu yang berbahagia, penelitian saya ini adalah diawali dari keterheranan saya terhadap adanya fenomena pemimpin di masa kolonial yang cukup jarang ditemukan pada konteks masyarakat kolonial waktu itu. Kenapa disebut jarang, kemudian disebut unik? Karena ada pemimpin yang bisa memposisikan dalam 3 posisi, tetapi dia selamat dalam 3 posisi itu. Kalau Profesor Dr. Muhammad Hisam, seorang peneliti UI Universitas Indonesia, pernah meneliti bahwa masa kolonial itu bagi para pemimpin di Jawa Barat dan di Indonesia waktu itu berada di 3 bara api yang sangat rumit dan dilematis gitu kira-kira. Apa 3 bara api itu? 1, situasi dia, relasi dia, hubungan dia dengan Allah itu seperti apa, yang menyangkut dengan pelaksanaan ajaran Islam. Lalu yang kedua, posisi dia, hubungan dia dengan pemerintah kolonial, yang mana waktu itu pemerintah kolonial itu adalah cenderung sekuler, cenderung anti-Islam, bahkan menjadikan kaum santri, kaum kiai, kaum kelompok Islam itu menjadi musuh mereka, dan posisi pemimpin, sebut saja kaum Menak ini, itu berada di bawah kolonial. Maka bagaimana ini dilematikanya ketika menghadapi situasi dia menjadi bawahan Belanda, begitu kira-kira. Lalu yang ketiga, hubungan dia dengan masyarakat. Bagaimana hubungan dia dengan masyarakat? Karena apa? Karena menurut Sartono Kartodirjo, seorang peneliti, mengatakan seringkali para pemimpin, sebut saja Menak, ai Menak teh saha Bu? Menak itu menurut Profesor Nina Lubis mengatakan Menak itu adalah bupati atau bawahan bupati berupa penghulu atau camat atau apa dulu ya pada masa kolonial, atau keturunan bupati ya, yang itu berasal dari kaum bangsawan atau bukan berasal dari bangsawan tapi punya jasa sehingga diangkat oleh kolonial menjadi kaum Menak. Nah, waktu itu posisi kaum Menak menurut Sartono Kartodirjo, mereka berada di tengah dilematika. Mereka berada di situasi bingung, dilematik teh. Bingung kenapa? Karena kalau dia memperlihatkan keberislaman yang patuh terhadap ajaran Islam, maka dia akan menjadi musuh kolonial. Sementara dia di bawah kolonial. Tapi kalau dia pro terhadap kolonial, maka dia akan menjadi musuh masyarakat. Suasana dilematika inilah yang dihadapi oleh Mbah Dalem Sholawat, saya kira. Mbah Dalem Sholawat ini merupakan Menak, keturunan Raja Sunda dari Prabu Siliwangi, yang kemudian ke Syekh Wiratanu Datar, kemudian Eyang Wangsagofarona, kemudian Raden Wiradireja, kemudian Raden Muhammad Thohir, merupakan syekh, ulama besar, ahli tharikat, ahli tarekat. Kemudian Raden Wiranata lahirlah Mbah Dalem Sholawat. Jadi sosok Mbah Dalem Sholawat ini merupakan ulama sekaligus umaro yang dia bisa berperan dalam 3 posisi dan memainkan peran itu secara elegan, begitu kira-kira. Maka dari keheranan itu dan kekaguman itu saya melakukan penelitian ini. Nah, kenapa? Menurut Furnival, seorang peneliti barat, mengatakan bahwa dalam rangka menguasai pribumi, Belanda menerapkan sistem indirect rule. Apa indirect rule itu? Sistem pemerintahan tidak langsung. Jadi Belanda dalam rangka menguasai pribumi itu
dia menggunakan penguasa lokal untuk menjadi penghubung terhadap pribumi. Karena dia tidak bisa langsung kepada pribumi kan, karena keterbatasan bahasa dan segala macam, maka dia mengangkat kaum penguasa lokal itu untuk menjadi penghubung kepada pribumi. Nah, pada abad 19 dan abad 20, Belanda menjalankan relasi kuasa dengan menarik kaum Menak ke dalam lingkaran birokrasi kolonial. Jadi kalau di Sunda itu Menak, kalau di Jawa itu adalah Priyayi. Jadi kaum Menak ini ditarik ke dalam lingkaran birokrasi kolonial, lamun ayeuna meureun struktur pemerintahan. Kalau di kabupaten itu adalah bupati yang ini begitu ya, di struktur pemerintahan kabupaten, maka kaum Menak ditarik. Tetapi waktu itu karena sistemnya di atasnya ada Belanda, jadi struktur pemerintahan itu adalah Belanda, kemudian kaum Menak, lalu pribumi. Kaum Menak ini menjadi kepanjangan tangan dari kolonial, gitulah. Abad 19, karena Belanda menghadapi situasi yang rumit, ya. Apa situasi yang rumit? Perlawanan dari kelompok Islam, para ulama, para santri. Menurut Azumardi Ajra mengatakan kehadiran Belanda di Nusantara itu menciptakan polarisasi. Polarisasi itu perpecahan, sehingga menjadi dua kelompok. Satu kelompok itu terpaksa ikut ke Belanda, ikut di lingkaran birokrasi kolonial. Satu kelompok menjauh dari lingkaran kolonial. Yang kelompok tadi yang menjauh itu adalah kelompok ulama dan kelompok santri. Dia ke desa kemudian mendirikan pondok pesantren. Tapi kelompok yang terpaksa ikut ke dalam pemerintahan kolonial itu adalah kelompok Menak ini. Maka karena dia kepentingan untuk menghilangkan anasir-anasir Islam dari kelompok Menak, karena kalau kelompok Menak ini menganut Islam yang kuat, bahaya ini, akan bahaya, akan ikut, apalagi kalau Menaknya ini bergabung dengan kelompok santri, bahaya ini, gitu katanya, kata Belanda, akan bahaya karena akan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Termasuk sudah kejadian dalam perang Diponegoro, itu adalah perang Jawa, itu perang yang terlama, Bu. Belanda itu sangat keteteran dengan yang namanya perang Jawa. Kenapa perang Jawa itu menjadi sangat efektif melawan Belanda? Karena di perang Jawa ini bergabung antara kelompok birokrat, kelompok bangsawan, yaitu Pangeran Diponegoro, dengan para ulama dan para kiai, sehingga itu berhasil melakukan perang Jawa yang begitu lama. Karena ketakutan itu, maka Belanda ingin menghilangkan pengaruh-pengaruh Islam dari kelompok Menak ini. Nah, sehingga dilakukanlah kekuasaan yang terselubung melalui kebudayaan. Apa kekuasaan yang terselubung melalui kebudayaan? Maka satu, Menak diberi pendidikan ala Barat. Untuk apa? Untuk memisahkan Islam dengan Menak. Lalu yang kedua, Menak diberi gelar-gelar kehormatan. Diberi gelar kehormatan, diberi bintang jasa. Nah, bintang jasa yang sekarang mentradisi itu sebetulnya, mohon maaf, itu adalah warisan Belanda. Mohon maaf. Lalu yang ketiga, Belanda juga menerapkan sistem seragam. Seragam yang kepada para Menak itu, yang itu ala militer, disebutnya militerisasi birokrasi. Jadi ada dua kekuasaan Belanda. Praktek kekuasaan Belanda itu ada dua. Satu, relasi kuasa birokrasi. Yang kedua, relasi kuasa kultural. Relasi kuasa birokrasi itu diwujudkan dalam bentuk apa? Yang pertama, modernisasi birokrasi. Modernisasi birokrasi itu padahal sebetulnya adalah pengerasan sistem feodal. Itu katanya. Menurut temuan saya dari penelitian begitu ya. Saya sih cukup hati-hati kalau ngomong soal itu di depan para birokrat. Mudah-mudahan di sini birokratnya inilah santri begitu ya. Clear ya. Jadi dulu kolonial itu melakukan modernisasi birokrasi itu salah satunya adalah untuk mengkerangkeng kaum Menak. Dimodernisasi padahal sesungguhnya refeudalisasi. Jadi feodalisasi dalam cangkang modernisasi. Cangkangnya modernisasi tapi paradigmanya, cara berpikirnya feodal gitu kira-kira.
Nggak tahu ini sekarang masih ada sisa-sisanya atau tidak, begitu. Lalu yang kedua, Belanda itu menerapkan kepada kaum Menak itu adalah dengan sekularisasi birokrasi. Birokrasi pemerintahan dipisahkan, politik, Islam. Ngomongin Islam nggak boleh ngomongin negara. Ngomongin negara nggak boleh ngomongin Islam. Ini idenya Snuk Hugronje. Hugronje menyatakan bahwa salah satu untuk mengkerangkeng pribumi, menguasai pribumi itu adalah harus dipisahkan dulu mana urusan ibadah, mana urusan negara, gitu kira-kira. Maka diwujudkanlah kebijakan memisahkan antara urusan yang syariat dengan urusan yang bersifat kenegaraan. Dan itu berhasil, Pak. Maka kaum Menak terlena, dia tidak ngomongin Islam, semakin jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan semakin jauh dari kelompok santri, gitu kira-kira. Lalu yang ketiga, dalam relasi birokrasi ini, yaitu ada militerisasi birokrasi. Apa militerisasi birokrasi itu? Satu, Menak diberi tanda jasa ala militer, bintang yang itu sekarang kan sampai masih mentradisi. Yang kedua, seragam ala militer. Mohon maaf lagi ini, seragam PNS yang sampai sekarang ini itu sesungguhnya itu adalah warisan kolonial. Saya harus menyatakan dengan pahit dan dengan lantang, saya kira nggak apa-apa turun dari sini saya dipanggil Pak Bupati, ngapain kamu ngomong begitu? Ya karena fakta sejarahnya begitu, Pak. Lalu yang ketiga itu adalah militerisasi birokrasi, itu adalah dengan tanda jasa, dengan seragam ala militer dan sebagainya. Yang kedua, relasi kuasa kultural. Relasi kuasa kultural ini kaum Menak diberikan pendidikan ala barat. Yang kedua, kaum Menak diberikan kebijakan asosiasi kebudayaan. Asosiasi kebudayaan itu apa? Pribumi harus sama kebudayaannya dengan kolonial. Dari mulai cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara hiburan dan sebagainya. Bahkan yang paling luar biasa adalah diciptakanlah kanonisasi sastra dan bahasa. Bahasa Arab itu diganti dengan bahasa Latin. Semua pelajaran di sekolah yang itu ada anasir-anasir bahasa Arab itu diganti dengan bahasa Latin. Semua. Karena apa? Karena untuk menyingkirkan nilai-nilai Islam dari pelajaran yang dicakup oleh pribumi. Nah, itulah yang disebut dengan relasi kuasa kolonial yang saya sebut dalam disertasi saya itu, dan itu berhasil untuk di sebagian kalangan kaum Menak, berhasil itu dengan tujuan kolonial. Apa berhasilnya? Buktinya apa? Bukan kata saya, kata Clifford Geertz, seorang peneliti Belanda, mengatakan kaum Menak itu adalah kelompok abangan yang secara agama dia ada nilai-nilai Hindu dan Buddha dan sangat sinkretis, itu kata Geertz. Jadi jauh dari nilai-nilai santri lah gitu kira-kira. Bisa jadi itu karena faktor pengaruh itu. Lalu yang kedua, bahkan Profesor Dr. Nina Lubis menyatakan kaum Menak itu secara agamaannya sinkretis, dia kebudayaan sinkretis. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahkan ini yang paling pahit yang harus saya katakan. Menurut penelitiannya Kunto Wijoyo. Nah, Kunto Wijoyo ini lebih pahit bahkan mengkritiknya. Kaum Menak itu adalah akibat dari adanya relasi kuasa, dia seringkali dituduh sebagai kelompok oportunis yang dia menjilat ke atas dan menindas ke bawah. Itu katanya Kunto Wijoyo, bukan kata saya, Pak Bupati. Waktu itu bisa jadi itu karena faktor pengaruh kolonial. Akhirnya seringkali kaum Menak dituduh sebagai kaki tangan Belanda dan menjadi musuh masyarakat waktu itu. Tetapi yang berhasil saya buktikan, yang berhasil saya, dan terima kasih Mama Anom sudah memberikan data-data yang cukup lengkap sehingga saya bisa mempertahankan disertasi saya. Karena analisis saya begini, teori hipotesis saya begini yang disampaikan kepada forum sidang tertutup dan sidang terbuka waktu itu. Saya punya teori bahwa kaum Menak santri itu keberadaannya memfalsifikasi teorinya Hari J. Benda dan memfalsifikasi teorinya Geertz, teorinya Nina Lubis,
bahwa kaum Menak itu abangan, kaum Menak itu sinkretis, kaum Menak itu jauh dari nilai Islam, kaum Menak itu bisa hanya ada di lingkaran birokrasi di pemerintahan, sementara santri ada di pedesaan. Itu runtuh teori tersebut oleh adanya Mbah Dalem Sholawat. Runtuh teori semua itu. Karena apa? Karena saya bisa membuktikan bahwa tidak semua kaum Menak seperti itu. Apa buktinya? Buktinya Mbah Dalem Sholawat adalah kaum Menak sekaligus ulama. Boleh, mau tepuk tangan boleh. Jadi Mbah Dalem Sholawat ini adalah dia bupati juga, sekaligus ulama, sekaligus santri. Maka saya katakan Mbah Dalem Sholawat ini adalah kaum Menak santri. Jadi teori-teori yang tadi Clifford Geertz, Hari J. Benda, Nina Lubis, kemudian Kunto Wijoyo yang sangat ya tanda petik jelek lah menggambarkan kaum Menak ini, dengan adanya kaum Menak santri yang salah satunya adalah Mbah Dalem Sholawat, itu runtuh teori-teori tersebut. Bahwa teorinya begini, tidak semua kaum Menak itu menjadi kaki tangan Belanda dan menjadi stempel kebenaran ala Belanda, tetapi ada kaum Menak yang di luar itu adalah kaum Menak santri yang justru menjadi pembela masyarakat. Apa buktinya? Buktinya begini, uniknya Mbah Dalem Sholawat itu beliau bisa memposisikan secara kuat di bawah kolonial. Kan yang namanya kelompok tarekat itu Bapak Ibu itu sangat diperangi oleh kaum Belanda. Para ulama, perang Banten adalah perangnya Belanda dengan kelompok tarekat. Seperti misalkan Syekh Abdul Karim Banten dan segala macam, itu perang dengan Belanda. Karena apa? Karena anti tarekat Belanda ini. Tetapi dengan Syekh Dalem Sholawat ini, itu Belanda kok kenapa sih Belanda ini tidak mengganggu Dalem Sholawat gitu. Justru Dalem Sholawat malah menjadi bupati yang cukup berprestasi gitu. Dan dia tidak diganggu oleh Belanda. Padahal Belanda itu sangat ketakutan dengan ulama. Padahal Mbah Dalem Sholawat adalah ulama sekaligus bupati. Lalu yang kedua, Mbah Dalem Sholawat dari sisi hubungan dia dengan Allah, kalau menurut Profesor Hisam tadi ada 3 bara api itu, Mbah Dalem Sholawat menyelesaikan 3 bara api. Jadi beliau bisa hidup di 3 bara api itu, tidak harus kebakar oleh 3 bara api. Hubungan dengan Allah selesai, yaitu dengan tirakat, sholawat dan tarekat. Yang kedua, Mbah Dalem Sholawat selesai hubungan dengan masyarakat, yaitu berhasil dengan menjadi tokoh agama yang berhasil membangun masjid, bahkan mengelola masjid At-Thahiriyah Bogor ini. Bahkan di Purwakarta, Mbah Dalem Sholawat ini bersama Baing Yusuf membangun Masjid Agung Purwakarta. Selesai. Hubungan dia dengan masyarakat selesai, sehingga legitimasi di tengah masyarakat tidak kehilangan, bahkan menjadi ikutan masyarakat. Buktinya dalam haul ke-153 ini, Bapak Ibu dengan hujan-hujanan rela hadir di dalam haulnya Mbah Dalem Sholawat. Apa itu buktinya? Kita sangat menghormati Mbah Dalem Sholawat. Kita sangat jauh prasangka bahwa kaum Menak itu sebagai kelompok oportunis, jauh dengan Mbah Dalem Sholawat. Justru Mbah Dalem Sholawat menjadi kaum Menak yang menjadi pembela masyarakat, sehingga legitimasinya itu kuat di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga, hubungan dengan kolonial selesai, hubungan dengan masyarakat juga selesai, hubungan dengan Allahnya pun selesai. Jadi 3 fungsi, 3 representasi itu berhasil dijalankan secara proporsional dan secara hebat, elegan oleh Mbah Dalem Sholawat dalam satu helaan napas. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Maka sudah sepantasnya Pemda di Kota Bogor, Pemda di Kabupaten Bogor, atau Pemda di Kabupaten Purwakarta
memposisikan Mbah Dalem Sholawat ini sebagai tokoh yang berjasa bagi perkembangan kabupatennya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, lalu siapa Mbah Dalem Sholawat ini? Tadi Mbah Dalem Sholawat saha cenah Mbah Dalem Sholawat teh. Mbah Dalem Sholawat itu ini ada di dalam Rehring Almanak 1837 dan 1841, ada di Rehring Almanak 1850, dikatakan di dalam Rehring Almanak teh naon Bu? Teuing cenah almanak Belanda. Jadi pemerintah Belanda itu sangat tertib dalam masalah data Bu. Dari data tahun 1800 sampai data 1942 dia menyimpan. Disimpan secara digital, itu kita bisa mengakses secara digital. Begitu ya, luar biasa. Itu ada tercatat nama Raden Adipati Arya Suryawinata. Jadi nama Mbah Dalem Sholawat itu adalah Raden Adipati Arya Suryawinata, atau yang sering terkenal dengan Kiai Haji Muhammad Siroz. Jadi karena selesai dengan tiga bara api, tiga fungsi, tiga kedudukan sekaligus tadi, selesai hubungannya, maka tiga nama tersebutlah juga merepresentasikan tiga fungsi itu. Kiai Haji Muhammad Siroz merepresentasikan sebagai tokoh spiritual yang itu ahli tarekat. Raden Adipati Arya Suryawinata adalah representasi sebagai bupati yang kokoh kuat di dalam struktur birokrasi kolonial. Yang ketiga, Mbah Dalem Sholawat adalah sosok yang selesai dengan tirakat sholawatnya. Karena disebut Mbah Dalem Sholawat karena setiap praktek sehari-harinya dia mendawamkan sholawat. Bahkan sampai sekarang saya kaget sekali ketika dikatakan oleh Mama Anom ini, saya janjian dengan beliau itu hari Senin kalau nggak salah ya waktu itu. Tapi kata beliau hari Jumat saja datangnya. Rupanya beliau mau memperlihatkan kepada saya ada warisan sholawat yang dibuat atau yang dikarang oleh Mbah Dalem Sholawat yang sampai hari ini di Masjid At-Thohiriyah itu sering ditradisikan sebelum sholat Jumat. Dan saya menyaksikan betul. Ya Allah, luar biasa ini. Ini sholawatnya Mbah Dalem Sholawat. Dan sholawatnya itu sangat unik begitu. Nah, jadi Raden Adipati Arya Suryawinata ini tadi namanya tiga ya, itu merepresentasikan fungsinya gitu ya. Lalu ketika menjadi bupati, berapa tahun menjadi bupati beliau? Beliau buat atau yang dikarang oleh Mbah Dalem Sholawat yang sampai hari ini di Masjid At-Thohiriyah itu sering ditradisikan sebelum sholat Jumat. Dan saya menyaksikan betul. Ya Allah, luar biasa ini. Ini sholawatnya Mbah Dalem Sholawat. Dan sholawatnya itu sangat unik begitu. Nah, jadi Raden Adipati Arya Suryawinata ini tadi namanya tiga ya, itu merepresentasikan fungsinya gitu ya. Lalu ketika menjadi bupati, berapa tahun menjadi bupati beliau? Beliau menjadi bupati 35 tahun. Kalau sekarang berarti berapa periode Pak Bupati? 7 ya? 7 periode. 20 tahun di Purwakarta ya, dari 1829 sampai dengan tahun 1849. Eta cek saha? Menurut data dari kolonial ada ininya di Rehring Almanak, kemudian dengan Besulit dan segala macamnya. Kemudian yang kedua menjadi Bupati Buitenzoh. Apa Buitenzoh itu? Bogor. Yaitu selama 15 tahun. Dari 1849 sampai dengan 1864. 35 tahun menjadi bupati. Mana ada sosok ulama yang waktu itu menjadi musuh Belanda, tapi kok jadi bupati lama? Berarti aya rahasia ya. Beliau mempunyai rahasia, mempunyai trik aman di hadapan Belanda,
aman di depan masyarakat, aman di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan eta anu urang hoyong teh ti ayeuna. Seringkali kita mah ya itu tidak bisa memainkan 3 peran itu, begitu. Tuh, lalu yang kedua, silsilahnya. Nah, ini kelahiran dan silsilah. Memiliki nama asli pemberian orang tua Muhammad Siroj yang kemudian melekat lengkap dengan panggilan kehormatan Kiai Haji Raden Muhammad Siroj, populer di kalangan masyarakat dengan julukan dalam sholawat. Lahir di Bogor pada tahun 1811 Masehi, merupakan putra dari pasangan Raden Adipati Wiranata atau Mbah Dalam Sepuh Bupati Bogor ke-15 ya, 1815 dan sampai 1849, dan Nyai Raden Ayu Kendran. Raden Adipati Wiranata merupakan putra seorang ulama besar, yakni Syekh Aulia Raden Muhammad Thohir Al-Bogori, yang kemudian terkenal dengan Syekh Muhammad Thohir. Informasi mengenai ayah beliau ini ada di dalam bukunya Frederick Dehaan. Di dalam bukunya Dehaan, judulnya Priangan, itu dikatakan ada. Di sana dikatakan Resident Clerk meyakinkan pada tanggal 13 April 1826 bahwa ia itu menuju kepada Raden Wiranata ya, bahwa ia adalah putra Raden Muhammad Thohir, penghulu dari Buitenjoh, merupakan putra Tumenggung Sukarja Wiradireja, penjaga gudang di Buitenjoh, yang merupakan putra Arya Wiratanudatar Tarikolot dari Cianjur. Itu datanya ada di bukunya Dehaan, judulnya Priangan. Bahkan diperkuat lagi di dalam manakib. Saya bertanya kepada Raden Padmanegara, pangarsa ieu teh manakib teh saha nu ngarangna? Nah, kata beliau anonim. Anonim itu artinya pengarang utamanya itu belum ditemukan. Bukan begitu ya? Hah? Ah, ini ada yang tahu ini kayaknya ini. Itu Zuriyah nanti lebih tahu. Jadi di dalam manakib itu dicarioskeun kieu. Nasab anjeuna ti jihad eyangna anu istri, aya anu nerus tepung ka Syarif Hidayatullah Cirebon, anu nerus sejarahna patepung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng ti Kanjeng Nabi ka anjeuna teh nyelangan kana titik-titik karena tulisannya enggak kelihatan. Dupi ari sajarah eyang-eyang anjeuna anu teges-tegesna eta nepungna ka dalem Arya Wiratanudatar anu makomna di Majalaya Cianjur. Jadi beliau merupakan keturunan Wiratanudatar atau yang sering kita ziarahi yaitu Mama Cikundul. Leresnya Cikundul. Nah, maka ada sering di Purwakarta mah kalau mau berziarah segitiga. Segitiganya kemana dulu nih? Satu, kemana? Ke Segala Herang. Kedua, ke Cikundul. Katilu kemana? Baing Yusuf. Segitiga. Ya itu karena memang satu keturunan. Kalau mau ngambil berkah secara paripurna, begitu. Nah, silsilahnya ini dari jalur ayah. Dari jalur ayah itu Prabu Siliwangi II. Kemudian panjang. Ada dalam Arya Wangsagovarona, dalam Arya Wiratanudatar, Wiramanggala, Raden Arya Wiradinata, Raden Tumenggung Wiradireja, Haji Raden Muhammad Thohir, kemudian menikah dengan Ratu Syaripah. Ratu Syaripah ini jalur ibu, ke atas Nyai Raden Eno, Restu Talaga, Pangeran Sogiri, Sayyid Abdul Patah, Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi dari jalur ibu ketemu dengan Raden Syarif Hidayatullah Cirebon, menikah, lahirlah Raden Wiranata. Dari Raden Wiranata lahirlah 13 putra dan putri. Satu, Nyai Raden Ayu Hajah Raja, Raden Adipati Arya Suryanata. Suryanata ini kemudian disebut dengan dalam santri yang makomnya ada di Purwakarta. Betul ya Pak Akom ya? Ada di Wanayasa di tengah danau. Nyai Ayu Bentang, Nyai Raden Ayu Domas, Nyai Raden Ayu Surya Negara, Nyai Raden Ayu Kuraisin. Kemudian yang ketujuh Raden Adipati Arya Suryawinata. Kemudian ada
kemudian sampai 13 putra. Itu dari silsilah. Baik Bapak Ibu semua, sudah bosan mendengarkan saya? Sudah. Terakhir. Saya sungguh bertambah kekaguman saya kepada dalam sholawat ini ketika ditemukan ada silsilah tarekat. Tarekat itu apa? Tarekat itu adalah sanad tasawuf, ya. Jadi ternyata mbah dalam sholawat ini adalah pengikut sekaligus pengamal tarekat satoriyah dan pengamal tarekat samaniyah. Melalui siapa tarekat satariyahnya atau satoriyahnya? Yaitu melalui, di sini ada datanya, sumber manuskrip berupa tulisan tangan Kiai Haji Raden Muhammad Nasir. Raden Muhammad Nasir ini siapa? Yaitu penghulu Bogor. Beliau di dalam kitabnya itu dituliskan, yaitu di dalam kitab Syiarus Salikin yang menjelaskan silsilah kitab dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Jadi di dalamnya tertulis nama Raden Dalem Adipati Wiranata dan tertulis turun ke Raden Adipati Suryawinata. Kalau melihat buku tasawuf karangan Dr. Sri Mulyati dikatakan bahwa Syekh Abdus Somad Al-Palimbani yang ada di Palembang itu tarekatnya itu adalah tarekat samaniyah. Oh, berarti bisa jadi mbah dalam sholawat ini juga pengikut tarekat samaniyah. Tapi yang paling nyata, yang paling tegas tarekatnya itu adalah tarekat satoriyah, yaitu beliau bersambung sanad kepada ayahnya Raden Wiranata, juga kakeknya yang merupakan seorang mursyid tarekat satoriyah, yaitu Raden Muhammad Thohir Al-Buguri. Jadi bersanad langsung kepada kakeknya, yaitu Syekh Muhammad Thohir Al-Buguri. Jadi luar biasa, jarang ada bupati yang penganut tarekat. Hanya kesultanan dulu yang itu dia sekaligus sultan, dia sekaligus juga ahli tarekat. Karena tradisi kesultanan dulu itu biasanya ada sultan, di pinggirnya itu ada ahli tasawuf dan ahli tarekat. Aceh misalkan, Aceh itu ada di sampingnya itu Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Samsudin As-Sumatrani, yang itu adalah ahli tarekat. Tetapi ketika Belanda datang, tradisi itu hilang. Tapi ternyata di abad 19 masih ada, yaitu mbah dalam sholawat, justru beliau menjadi pengamal tarekat. 3 gelar, 3 representasi. Kemudian meniru, nah ini yang terpenting, yang terakhir, tadi kan ada triknya ya. Kenapa ini Raden mbah dalam sholawat ini bisa selamat di Belanda ini? Karena kalau teorinya Homi Baba ini, ibu-ibu mungkin kurang ini ya, tapi saya kira ada paham juga nanti. Homi Baba menyatakan ada teori mimikri. Biasanya seringkali kaum menak santri ini melakukan mimikri. Apa mimikri itu Bapak Ibu? Mimikri itu adalah kamuflase. Teori serangga. Serangga kalau mau menyerang musuh itu dengan kamuflase. Kamuflase itu dia seolah-olah dia meniru musuhnya, tapi sebetulnya dia melawan. Itu yang dilakukan mbah dalam sholawat. Beliau meniru Belanda. Apa menirunya? Beliau ada di struktur birokrasi kolonial. Beliau berpakaian ala Menak, karena beliau adalah Menak. Beliau juga ada di struktur yang melakukan kebijakan kolonial, ikut dalam kebudayaan, berpendidikan Barat, berpendidikan Eropa yang oleh Belanda juga sama. Tetapi beliau itu adalah untuk mimikri, untuk kamuflase, karena sejatinya beliau sedang melakukan perlawanan dengan tarekat satoriyah, dengan bertradisi Islam, bahkan dengan menjadi ulama. Itu adalah bentuk perlawanan mbah dalam sholawat kepada kolonial. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.